Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar semua Bapak Ibu Guru dimanapun berada? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini masih mengenai prediksi soal P3K kompetensi teknis PAI ya. Ini soal-soal yang sering keluar ya untuk persiapan seleksi tahap 3 nanti ya. Bagi yang baru menemukan channel ini ya, silahkan subscribe, like, komen, dan share ya, agar mengetahui video-video dari saya selanjutnya. Terima kasih. Ini mengenai soal-soal P3K ya, teknis PAI. Ini soal yang sering keluar berdasarkan FR tahap 1, tahap 2, baik di sesi 1, sesi 2 itu ya. Itu memang soalnya berbeda-beda, itu pasti jawabannya kadang sama ya. Itu karena narasinya yang berbeda gitu ya. Itu yang penting Bapak Ibu Guru untuk terus bersemangat. Pastinya Bapak Ibu Guru sudah matang, sudah bersemangat, sudah mempersiapkan di dalam belajar untuk menghadapi seleksi tahap 3 nanti. Juga Bapak Ibu Guru untuk terus mengecek perkembangan mengenai informasi seleksi tahap 3 ini ya. Itu bertanya-tanya apakah di bulan Februari, di bulan itu ya, di bulan Maret gitu ya, itu apa di bulan Mei, apa di bulan April itu ya itu. Karena di tahap ini ya itu masih mengenai berkas-berkas itu ya, penetapan SK yang NIP P3K itu ya, dan itu Bapak Ibu Guru terus mengecek itu ya. Tapi tahap 3 itu pasti dilaksanakan ya. Itu di tahun 2022 ini pasti. Karena Bapak Ibu Guru terus bersemangat, berdoa ya, minta restu kepada orang tua, terus berikhtiar, berusaha. Semoga apa yang Bapak Ibu Guru inginkan, apa yang Bapak Ibu Guru doakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan. Amin. Baik, sebelum lanjut ke soal, untuk diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Soal yang nomor 1. Dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 menjelaskan A. Jin diciptakan dari api, B. Malaikat diciptakan dari cahaya, C. Manusia diciptakan dari saripati dan tanah, atau D. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Silakan Bapak Ibu Guru untuk memahami di sini itu ya. Di Quran surat Al-Mu'minun ayat 12, silakan Bapak Ibu Guru membuka Quran surat Al-Mu'minun ayat 12, itu menjelaskan tentang apa ya. Itu bahwasanya jawabannya yang C, manusia diciptakan dari saripati dan tanah itu ya. Jadi nomor 1 jawabannya C. Baik, semoga bermanfaat dan semoga keluar di tahap 3 nanti. Apabila ada kekeliruan, ada kesalahan dari saya, mohon untuk dibenarkan dan saya mohon maaf yang seterusnya. Lanjut soal yang nomor 2. Berikut persamaan antara sunnah dan hadis adalah A. Keduanya bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, B. Keduanya merupakan perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, C. Keduanya merupakan tindakan atau perbuatan ya Nabi, atau D. Keduanya merupakan takrir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Silakan Bapak Ibu Guru untuk memahami. Pastinya Bapak Ibu Guru sudah paham ya mengenai soal ini. Jadi ini secara besar ya, secara garis besar ini ya, secara pengertian yang garis besar ya, utamaannya ya, atau secara garis besar bahwasanya persamaan antara sunnah dan hadis itu adalah keduanya bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya.
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya. Jadi jawabannya yang A itu ya. Baik, semoga bermanfaat dan semoga keluar di tahap 3 nanti. Kita langsung saja lanjut ke soal yang nomor 3. Ilmu yang mempelajari hakikat periwayatan, syarat-syarat, macam-macam, hukum-hukum, sifat-sifat para perawi, dan macam-macam yang diriwayatkan serta hal-hal yang terkait dengannya adalah pengertian dari A. Ilmu hadis riwayah, B. Ilmu hadis dirayah, C. Ilmu rijalul hadis, atau D. Ilmu asbabul wurud. Silakan Bapak Ibu guru untuk memahami ya itu. Pastinya Bapak Ibu guru sudah paham ya. Ini soal yang sering keluar juga ini ya. Ini pastinya ini soal yang tidak jauh ya, jauh beda. Mungkin bisa soalnya itu singkat ya, bisa panjang gitu ya, karena narasi soal itu ketika seleksi panjang-panjang ya. Nah di sini ilmu yang mempelajari hakikat periwayatan, syarat-syarat, macam-macam, itu kuncinya. Sampai situ dong itu sudah kelihatan gitu ya. Silakan Bapak Ibu guru juga untuk mencari pengertian tentang ilmu hadis itu apa, hadis riwayah itu apa, ilmu hadis dirayah itu apa, ilmu rijalul hadis itu apa, asbabul wurud itu apa gitu ya. Jadi nomor 1 jawabannya yang ilmu hadis riwayah. Apabila ada kesalahan dari saya, mohon untuk dibenarkan di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan semoga keluar di tahap 3 nanti. Kita lanjut soal yang nomor 4. Penyebaran Islam di Pulau Jawa tidak bisa lepas dari peran Wali Songo dengan penuh toleransi dan bijaksana dalam menyebarkan Islam kepada masyarakat Jawa ya, pada masyarakat Jawa. Salah satu Wali Songo yang kedatangannya dianggap sebagai awal masuknya Islam di Jawa adalah A. Sunan Ampel, B. Sunan Raden Magdum Ibrahim, C. Sunan Gunung Jati, atau D. Sunan Maulana Malik Ibrahim. Silakan Bapak Ibu guru untuk memahami ya. Ini jadi siapa salah satu sunan yang kedatangannya itu dianggap sebagai awal masuknya Islam di Pulau Jawa, di Jawa. Itu yaitu jawabannya apa yang Sunan Ampel, apa Sunan Raden Magdum Ibrahim, apa Sunan Gunung Jati, atau Sunan Maulana Malik Ibrahim. Itu jawabannya yang Sunan Maulana Malik Ibrahim, yang D ya. Itu sunan-sunan ini di soal P3K itu keluar ya, pasti keluar. Sunan Kalijaga itu ya, peran-perannya itu di mana itu pasti keluar itu. Yang penting Bapak Ibu guru untuk membaca itu ya, syaratnya itu apa, kuncinya untuk membaca materi mengenai sunan-sunan itu ya, siapa nama asli para sunan ya, terus di mana dakwahnya, mengenai tentang apa gitu ya, dakwahnya tentang apa, bagaimana dakwahnya. Nah itu di situ ya. Nah itu ya, nama kecil biasanya yang sering keluar biasanya siapa nama asli dari Sunan Bonang gitu misalnya, bukan nama kecil, siapa nama asli dari Sunan Bonang gitu ya. Itu pasti keluar itu ya, mengenai sunan-sunan pasti keluar walaupun berbeda. Misalnya di tahap 1 soalnya yang Sunan Bonang, yang tahap 2 soalnya Sunan Kalijaga itu ya. Itu nomor 4 jawabannya yang D, Sunan Maulana Malik Ibrahim. Baik, semoga bermanfaat dan semoga keluar di tahap 3 nanti. Kita lanjut soal yang nomor 5. Soal nomor 5. Apabila ada peserta didik menderita disgrafia, bagaimana tindakan kita untuk menanganinya ketika ada anak disgrafia gitu ya. Nah itu kan anak-anak yang kurang ya, maksudnya kurang memahami, kurang dalam menyimpan kata-kata gitu ya. Itu bukan kurang
secara fisik bukan ya, misalnya ya ada yang bilang secara fisik, ada yang bilang secara pikiran itu. Kalau misalnya secara pikiran, siswa tersebut itu kesusahan dalam menerima pelajaran, ya itu disgrafia, itu siswa tidak bisa atau lama di dalam menerima pembelajaran, susah menyimpan gitu ya. Itu tindakan, itu anak yang namanya anak disgrafia. Bagaimana tindakan kita sebagai guru untuk menanganinya? A. Memberikan latihan baca secara rutin. B. Memberikan diskusi kelas sehingga terbiasa berpendapat. C. Memberikan teks-teks tertulis dan siswa diminta menyalin. Atau D. Memberikan video visual sehingga siswa terbiasa berpendapat. Itu tadi ya, anak disgrafia tersebut itu kesusahan dalam memahami pelajaran, dalam memahami penjelasan kata-kata gitu ya. Itu misalnya Bapak Ibu guru untuk memahami, untuk membaca pengertian anak disgrafia itu seperti apa. Apabila yang saya terangkan salah, ada kekeliruan, mohon untuk dibenarkan. Jadi nomor 5 jawabannya yang C. Memberikan teks-teks tertulis dan siswa diminta menyalin. Dengan menulis siswa itu pasti merespon, itu ya, menyalin dan ditulis ya. Tidak hanya misalnya tidak hanya memberi video visual, siswa melihat tapi misalnya susah menyimpan. Nah itu memberikan latihan membaca rutin, kadang susah menyimpan gitu kan, susah. Jadi yang tepat itu kalau misalnya diskusi, itu kalau misalnya diskusi berpendapat biasa, agar sehingga terbiasa berpendapat. Juga ini belum efektif gitu ya. Jadi memberikan teks-teks tertulis dan siswa diminta menyalin, nah, agar memahami seperti itu ya. Apabila ada kesalahan, ada kekeliruan dari saya, mohon untuk dibenarkan. Baik, kita langsung saja lanjut ke soal yang nomor 6. Perencanaan pembelajaran yang menekan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif, B. Kontekstual, C. Discovery, atau D. Problem solving. Silakan Bapak Ibu guru untuk memahami. Pastinya Bapak Ibu guru sudah paham ya mengenai ini ya. Ini pedagogi. Ini pasti soal yang sering keluar juga ya. Nah, soal-soal yang sering keluar. Silakan Bapak Ibu guru untuk memahami mengenai pengertian itu, strategi pembelajaran. Kooperatif itu apa, kontekstual itu apa, discovery itu apa, problem solving itu apa, gitu ya. Kata kuncinya misalnya kalau kooperatif itu siswa itu ya suatu strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis, di mana siswa-siswa itu bekerja sama atau berkelompok gitu ya, kelompok-kelompok kecil. Nah itu di situ bisa 5 orang, 4 orang, 3 orang, walaupun 2 orang. Kalau 1 berarti bukan kooperatif gitu ya. Ya itu. Nah, kalau problem solving itu mengenai masalah-masalah real ya, mengenai masalah-masalah real, menggunakan masalah-masalah dalam kehidupan nyata gitu ya, nyata otentik ya itu. Terus apakah problem solving jawabannya atau yang mana? Kalau kontekstual tadi itu ya itu. Di sini kan proses keterlibatan, menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan nyata. Ya, dari kehidupan nyata, apa kooperatif, apa kontekstual. Nah, kontekstual itu ya nih, belajar yang mengaitkan gitu ya, proses pembelajaran ya. Misalnya
guru mengajari siswanya, kemudian mengaitkan materi itu dengan kehidupan sehari-hari, kehidupan siswa, kehidupan peserta didik sehari-hari gitu ya, dengan situasi dunia nyata, sehingga mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi siswa lebih paham ketika guru memberikan materi dan mengaitkan seperti itu ya, dengan mengaitkan kehidupan mereka ya. Ini hampir sama dengan problem solving ya, itu dan kehidupan nyata ini. Tapi yang problem solving itu masalah-masalah yang real, langsung masalah real. Nah, ini memang ya kontekstual itu tadi ya gitu. Discovery itu model pembelajaran secara aktif yang melibatkan siswa secara aktif, pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif ya, untuk mencari atau menyelidiki suatu permasalahan. Nah, sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari itu. Jadi dari discovery learning itu siswa guru melibatkan siswa dalam model pembelajaran, guru melibatkan siswa ya, untuk mencari dan menyelidiki permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan dari pembelajaran itu seperti itu yang discovery learning ya. Jadi nomor 6 jawabannya yang kontekstual. Semoga bermanfaat dan semoga keluar di tahap 3 nanti. Baik, kita lanjut soalnya nomor 7. Soal nomor 7. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep, prinsip, atau hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian ya. Penyajian pesan secara tertulis. Nah, media apa yang paling tepat dipilih oleh seorang guru? A. Clip art, B. Foto, C. Bagan, atau D. Alat permainan edukatif, atau bisa disingkat APE ya, APE ya. Jadi di sini saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep, prinsip, hukum secara kompleks yang mudah dipahami oleh siswa sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis ya, dipahami siswa ya, agar mudah dipahami. Media apa yang paling tepat dipilih oleh seorang guru tersebut? Medianya itu ya, alatnya bagaimana, maksudnya itu medianya seperti apa. Pastinya Bapak Ibu guru sudah paham ya mengenai ini ya, itu apa flip card, apa foto, apa bagan, apa alat permainan edukatif. Jadi nomor 7 jawabannya yang C. Ini soal yang keluar juga ini kemarin ya di tahap 1. Tahap 1 sesi 2, ada yang bilang tahap 1 sesi 2, ada yang bilang tahap 3 sesi 1. Itu mungkin daerah-daerah itu berbeda-beda ya, soalnya pasti jawabannya sama seperti itu ya. Baik, kita langsung saja lanjut ke soal yang nomor 8. Di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan peserta didik agar berkembang kecerdasan A. kinestetik, B. visual spasial, C. logis matematis, atau D. naturalis. Silakan Bapak Ibu guru untuk memahami. Pastinya Bapak Ibu guru sudah paham ya mengenai ini ya. Nah, ini apa di sekolah? Jadi di sekolah seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti siswa dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja, dilarang mencoret tembok gitu ya. Ini merupakan pembiasaan peserta didik agar berkembang apa? Apa kinestetik, apa visual spasial, apa logis matematis, atau naturalis. Ini soal yang pasti keluar ya, pasti keluar. Apa jawabannya kira-kira?
Jadi jawabannya yang naturalis gitu ya. Ini salah soal yang sering keluar. Di siswa itu itu berkembang secara naturalis ya. Maksudnya ketika dilarang menginjak rumput gitu ya, seperti itu. Ini misalnya kalau misalnya logis matematis ya, misalnya di sekolah dapat dikembangkan melalui beberapa strategi: menceritakan masalah yang dihadapi sehari-hari, merencanakan satu eksperimen ya, gitu ya, membuat diagram untuk mempolakan masalah agar mudah membangun pengertian secara mudah dan pecahkan. Misalnya itu ya, penelitian visual spesial itu ada beberapa macam-macam ya, ada visualisasi, ada penggunaan warna, ada metafora gambar, ada sketsa gagasan itu mengenai visual spasial gitu ya. Ada visualisasi. Silakan Ibu Guru untuk mencari pengertian itu ya, mengenai visualisasi itu apa, penggunaan warna itu apa, itu di visual spasial itu ada macam-macam, ada metafora gambar, ada sketsa gagasan, ada simbol grafis di situ ya. Kalau misalnya kecerdasan linguistik, nah, kecerdasan linguistik itu ada ya. Terus lagi ada kecerdasan kinestetik. Nah ini itu melalui dari respon tubuh gitu ya. Itu untuk siswa ya, meminta peserta didik untuk menanggapi pembelajaran melalui tubuh gitu ya, kinestetik. Terus sebagai media respon ya, misalnya itu siswa mengangkat tangan gitu ya, misalnya guru bertanya, siswa mengangkat tangan, seperti itu kinestetik. Terus teater kelas ya, konsep kinestetik gitu ya, ada macam-macam ya. Hands of thinking ya, beri kesempatan saya untuk memanipulasi objek. Nah kalau naturalis itu jalan-jalan di alam terbuka, melihat keluar jendela, ada ekostudi gitu ya. Gitu. Baik, kita langsung saja lanjut ke soalnya nomor 9. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Merupakan jenis penilaian otentik yang tepat adalah ya. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Ini merupakan jenis penilaian otentik yang tepat adalah A. Kinerja, B. Proyek, C. Portofolio, atau D. Penilaian diri. Silakan Bapak Ibu Guru untuk memahami ini. Pastinya Bapak Ibu Guru sudah paham mengenai ini ya, sudah jelas ya. Jadi jawabnya yang kinerja. Kinerja itu ya. Kinerja itu bahwasanya kinerja untuk ya, bentuk penilaian yang digunakan untuk mengukur suatu kemampuan gitu ya, mengukur suatu kemampuan di situ ya. Kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dari satu tugas, di situ kemampuan ya, mengetahui kemampuan itu kinerja. Baik, kita langsung saja lanjut ke soal nomor 10. Seorang guru ingin memberikan penugasan. Nah, tadi mengetahui kemampuan, sekarang yang memberikan penugasan. Nah, ini seorang guru ingin memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan menghasilkan karya ya, untuk menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok. Ini sama-sama seperti tadi nomor 9 ya. Ini merupakan jenis penilaian otentik yang tepat adalah ya, penilaian otentik yang tepat adalah A. Kinerja, B. Proyek, C. Portofolio, atau D. Penilaian diri. Silakan Bapak Ibu Guru untuk mengetahui apa itu kinerja, apa itu penilaian otentik kinerja, penilaian otentik proyek, penilaian otentik portofolio, atau penilaian otentik penilaian diri gitu ya.
Sedangkan Bapak Ibu guru membuat saya itu ini juga pastinya sering soal-soal yang sering keluar ya juga ya, sering keluar ini ya. Karena Bapak Ibu guru untuk memahami terus belajar ya. Jadi nomor 10 jawabannya yang B, yang proyek. Situ. Alhamdulillahirrahmanirrahim, demikian ini 10 soal mengenai FR ya, mengenai prediksi-prediksi soal P3K untuk tahap 3 nanti. Itu tahap 3 nanti ya. Juga Bapak Ibu guru untuk terus mencari tahu informasi-informasi seleksi tahap 3 ini ya. Pasti itu tahap 3 itu dilaksanakan hasilnya itu ya. Tuh. Mengenai kapannya silahkan Bapak Ibu guru untuk terus mengecek. Yang penting Bapak Ibu guru untuk terus berusaha ya, berdoa, minta restu kepada orang tua, minta doa kepada orang tua gitu ya. Yang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua minta restu, minta doa kepada orang tua, terus berusaha, terus bertawakal, serahkan diri ya, berserah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang Bapak Ibu guru inginkan, apa yang Bapak Ibu guru doakan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Yang penting terus bersemangat ya. Terus nantikan video-video selanjutnya ya, yang mengenai FR ini. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan, ada kekeliruan yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf yang seterusnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.